Hai anak-anak, semangat! Sudahkah anak-anak membaca Alkitab dan mengisi Book of Truth-nya pada hari ini? Yang sudah, tetap semangat ya. Yang belum, jangan dilewatkan karena zaman sekarang ini anak-anak bukan hanya menjaga kesehatan jasmani, kesehatannya anak-anak setiap harinya, tapi anak-anak juga harus menjaga kesehatan rohani, yaitu dengan cara membaca Alkitab dengan taat dan mengawali hari anak-anak dengan pembacaan Alkitab dan renungan setiap harinya. Baik, renungan pada hari ini diambil di Mazmur 78 ayat 5 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama. Ayat 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Ayat 6. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Ayat 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ayat 8. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Ayat 9. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Ayat 10. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Ayat 11. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah memperlihatkannya kepada mereka. Selanjutnya pembacaan akan diambil di Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kesimpulan dari renungan hari ini anak-anak adalah memiliki respon yang benar. Apa itu respon? Reaksi, tanggapan atau sikap. Benar adalah betul atau tidak keliru. Berarti respon yang benar adalah sikap yang tidak keliru atau sikap yang benar. Bagaimana memiliki respon yang benar? Hari ini firman Tuhan mengajarkan anak-anak untuk memiliki respon yang benar. 1. Takut akan Tuhan. Bagaimana kita takut akan Tuhan? Dengan melakukan segala perintah-perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita bisa tahu perintah-perintah Tuhan lewat mana, Tante? Lewat firman Tuhan yang anak-anak baca setiap harinya. Nah, dengan anak-anak membaca setiap hari dan melakukan firman Tuhan dengan taat, anak-anak jangan lagi memiliki alasan-alasan terlebih dahulu, namun anak-anak melakukan semuanya dengan semangat, karena telinga dan hatinya anak-anak harus dan wajib disirami di setiap harinya oleh firman Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas anak-anak mengisinya dengan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Karena ketika anak-anak mau melatih diri anak-anak dan belajar melatih diri terlebih dahulu membaca firman Tuhan dalam segala aktivitasnya anak-anak seperti pohon yang disirami dan dipupuk dengan baik, yang bertumbuh dan berbuah lebat. Dan guru setiap hari pasti mengirimi anak-anak renungan dan mengingatkan anak-anak untuk mengisi Book of Truth-nya setiap hari. Yang sudah melakukannya setiap hari, tetap semangat ya, jangan bolong-bolong ya, karena dengan sikap anak-anak seperti itu merupakan satu sikap anak-anak menerima didikan dari firman Tuhan yang anak-anak baca dan anak-anak dengar lewat renungan setiap harinya. Jadi yang masih suka bolong, baca Book of Truth-nya dan renungan setiap hari, Tante kasih energi. Buat anak-anak yang sudah taat, anak-anak tetap semangat. Jangan dibuat tegang ya anak-anak, karena lewat itu anak-anak bisa menjadi kesaksian buat mama papa, temannya anak-anak, ataupun orang-orang yang anak-anak jumpai, karena anak-anak bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang telah anak-anak alami. Jangan malu-malu menjadi saksi Tuhan, karena menjadi saksi Tuhan itu bisa menjadi penyemangat buat orang lain
dan menjadi kekuatan buat orang lain yang mendengarkan kesaksiannya anak-anak adalah menjadi berkat buat orang lain juga. Dan yang kedua adalah kerendahan hati. Siap rendah hati itu adalah sikap yang mau menerima, mau diajar, dan tidak mau merasa yang paling benar. Saat anak-anak menerima ajaran ataupun didikan dari orang tua, baik dari guru sekolah minggu maupun guru sekolah, anak-anak harus menerimanya dengan baik. Apalagi saat-saat sekarang ya, anak-anak di rumah aja, itu adalah merupakan masa anak-anak harus semakin belajar memiliki kerendahan hati. Saat dinasihati mama atau papa, maupun dinasihati kakak-kakak kalian, ataupun om dan tante guru, anak-anak harus mendengarkan terlebih dahulu nasihat mereka, dan jangan membantah mereka, tapi dengarkan terlebih dahulu. Karena kerendahan hati juga nampak ketika anak-anak mau saling mengalah, gak suka berantem sama saudaranya sendiri atau suka membantah apa kata-kata orang tua, tapi anak-anak memiliki sikap mau mendengarkan dan sikap yang mengalah, itu adalah kerendahan hati contohnya. Nah, sekian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.